Bab 458. Adakah yang mau bertarung? Begitu pria Parubaya itu berbalik, sebuah pedang muncul di depannya. Melihat pedang ini, pria Parubaya itu sedikit terkejut. Apakah itu kamu? Pedang itu sedikit bergetar, seolah menanyakan sesuatu. Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya, belum pernah lihat. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan geraman rendah. Pria Parubaya itu bertanya, mengapa begitu terburu-buru? Pedang itu bergetar, seolah mengungkapkan sesuatu. Setelah beberapa saat, pria Parubaya itu berbisik, menara itu. Saat dia berbicara, dia sedikit merenung, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, kamu temukan dia. Pedang itu tidak pergi, tetapi berhenti di tempatnya. Pria Parubaya itu tersenyum sedikit, aku akan mengurus menara itu. Mendengar ini, pedang itu berbalik dan menghilang tepat di ujung galaksi yang luas. Di tempat, pria Parubaya itu berbalik dan melirik ke ujung galaksi. Pada akhirnya, dia melihat jembatan bintang di sebuah galaksi, dan di ujung jembatan, ada beberapa napas yang sangat kuat. Sesaat hening, dan detik berikutnya, pria Parubaya itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di jembatan galaksi yang jauh, adakah seseorang yang mau bertarung? Kota pengubur langit. Di antara pegunungan, suara menusuk menembus udara terus terdengar. Mileye masih berlatih melawan si hantu. Selama periode ini, yang dia lakukan setiap hari adalah bermain melawan si hantu, dan si hantu tidak mengajarinya apapun, hanya bermain melawannya. Dan selama periode ini, dia bisa dikatakan telah membuat kemajuan besar. Terutama kemampuan pertarungan jarak dekat. Kemampuannya untuk bereaksi sekarang setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli apa, karena jika dia bereaksi lambat atau melakukan gerakan bodoh, dia akan dipukuli oleh si hantu. Dan tinju si hantu seperti palu, setiap pukulan bisa membuatnya hampir mati. Dalam hal ini, kemajuannya secara alami sangat cepat, karena kesalahan yang sama, dia tidak dapat membuat kedua kalinya, jika tidak, dia akan dipukuli lebih buruk lagi. Tapi bagi Mileye, dia kesakitan dan bahagia. Karena dia jelas merasa bahwa dia berubah, terutama dalam hal pertempuran, kapan harus menggunakan pedang, kapan harus mundur, dan kapan harus masuk. Itu saja, setengah bulan kemudian. Pagi ini, si hantu datang lagi ke Mileye. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya, dan pada saat dia menghunus pedangnya, seberkas cahaya pedang melintas dengan tenang di lapangan. Pada saat ini, si hantu di depannya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Tetapi pada saat ini, pedang yang hendak ditebas Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas. Harus dikatakan bahwa pedangnya memang ingin ditebas ke belakang. Tebas dengan pedang. Bang! Dengan suara teredam, bayangan muncul beberapa meter jauhnya. Itu si hantu. Si hantu berkata dengan lembut, mengelabui lawan. Lumayan. Mileye menyeringai dan hendak berbicara ketika si hantu tiba-tiba menghilang. Bang! Mileye terbang terbalik 100 kaki jauhnya, dan akhirnya mendarat di satu tempat di atas batu. Si hantu berjalan ke Mileye, apakah aku menyuruhmu bersantai? Mileye. Si hantu berkata dengan lembut, ingat, di tempat ini, kamu harus waspada setiap saat, dan kamu juga harus siap untuk dibunuh. Mileye perlahan bangkit dan berkata dengan lembut, Senior, apakah klan Moko akan melakukan sesuatu? Si hantu mengangguk, akan ada banyak orang yang datang dari Star Territory Weyang selama waktu ini, dan kamu harus bersiap karena mungkin ada langkah besar dari klan Moko. Mileye sedikit mengangguk, oke.
Si hantu berbalik untuk pergi. Di tempat, Mileye duduk bersila. Dia mengeluarkan buah. Ini buah aneh. Dia pergi untuk merampasnya dengan Jones, Zan dan si botak hari itu. Dan setelah merampasnya, mereka bertiga hampir lupa karena kejadian si gendut Tang sebelumnya. Memperkuat daging. Tubuhnya telah dilatih dengan darah naga, pondasinya sangat baik, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di sini, terutama Jones, Zan dan yang lainnya, dia masih ada beberapa celah, bahkan celahnya lumayan besar. Sekarang, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya di semua aspek. Mileye memakan buah aneh, dan segera, aliran energi murni mulai menyebar dari tubuhnya, dan segera, energi itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Menyegarkan. Inilah yang dia rasakan sekarang, tetapi segera, kenyamanan itu berubah menjadi panas, seolah-olah ada api yang menyala. Waktu berlalu sedikit, dan setelah sekitar 2 jam, Mileye berdiri, dan pada saat ini, semua pakaiannya telah berubah menjadi abu. Mileye menatap tubuhnya, pada saat ini kulitnya telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Berguna. Mileye sangat gembira, dan terus mengeluarkan buah aneh lain untuk ditelan. Ia tidak menelan semuanya, toh sebagian adalah milik Jones, Zan dan si botak. Ketika Mileye melahap buah aneh, di luar kota pengubur langit, seorang pria tiba-tiba datang ke kota. Pria itu mengenakan kain panjang dan memegang pisau panjang di tangan kanannya. Ketika dia datang ke kota, dia menatap kota pengubur langit dan menginjak kaki kanannya. Bang! Tanah bergetar hebat, dan pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba menyebar seperti guntur. Mileye, keluar bertarung. Mileye. Segera, seluruh kota pengubur langit bergetar. Jones, Zan dan lainnya semua muncul di tembok kota. Mileye. Di lapangan, semua orang melirik dan tidak menemukan Mileye. Jones, Zan berkata, "Aku akan mencarinya." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Klan Moko dan Star Territory Wei yang sering memiliki tantangan semacam ini satu sama lain, dan kedua belah pihak selalu mengikuti aturan ini, yaitu, head up 2 orang, tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan. Selama bertahun-tahun, tidak ada pihak yang melanggar aturan. Itu tidak akan menjadi aturan yang buruk, karena kedua belah pihak memiliki kesombongan mereka sendiri. Tentu saja, jika kamu berpikir kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu tidak perlu duel. Tidak butuh waktu lama bagi Jones, Zan untuk membawa Mileye ke tembok kota. Mileye melihat ke bawah, dia tidak mengenal pria di bawah ini, dan pria ini bukan pria berbaju biru dari klan Moko. Mungkin bukan orang klan Moko. Mileye menebak dalam hatinya. Pada saat ini, Jones, Zan di sebelahnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, kamu dapat memilih untuk tidak turun, tetapi aku tetap menyarankan kamu untuk turun, karena selama bertahun-tahun, kami tidak pernah takut dengan klan Moko yang menantang kemari." Pada saat ini, pria di bawah tiba-tiba menatap Mileye. Dia mengacungkan jempol kepada Mileye, tetapi detik berikutnya, jempolnya turun tajam. Tubuh Mileye bergetar dan muncul di depan pria itu. Tangan kanan pria itu perlahan-lahan mengepal, dan napas yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Alam suci. Pria itu menyeringai dan hendak menembak, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Hembusan napas yang kuat. Napas yang kuat ini aku belum pernah bertemu. Kamu pasti bukan dari klan Moko. Klan Moko tidak bisa memiliki jenius sepertimu." Mendengar ini, pria itu tercengang, lalu tertawa. "Kamu menebaknya dengan benar. Aku bukan dari klan Moko, aku." Pada saat ini, kulit pria itu berubah drastis, dan tangannya terbanting ke arahnya di depannya. Bang!
Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba. Dan setelah suara ledakan bergema, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak jauh, Mileye berbalik dan pergi. Dan di belakang Mileye, seberkas darah perlahan mengalir di antara alis pria itu. Pria itu menatap Mileye, "Kamu main siasat." Suara itu terdengar, dan dia langsung jatuh. Di sekeliling, ada keheningan. Apakah sudah mati? Mileye kembali ke tembok kota, tenggorokan Jones Zan berguling, "Saudara Ye." Mileye tersenyum kecil, dia melenturkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Jones Zan. "Ini buah aneh, milikmu dan si botak ada di dalamnya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jones Zan mengambil cincin penyimpanan dengan linglung, dia melirik ke tubuh pria di bawah ini, tapi dia masih belum sadar. Belum lagi Jones Zan, penanggung jawab di tembok kota juga belum pulih. Karena mereka masih tidak tahu kapan Mileye bergerak. Di sisi lain, di tembok kota, Tuan Bai dengan tenang melihat ke bawah. "Apakah kamu yang mengajarinya?" Di belakang Tuan Bai, si hantu terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagaimana aku bisa melakukan trik kotor seperti itu?" Tuan Bai menggelengkan kepalanya sedikit, "Ini tidak sama dengan kultivator pedang yang pernah aku lihat." Si hantu. Pada saat ini, Tuan Bai berkata lagi, "Orang-orang dari wilayah asing telah bergabung dengan klan Moko." Si hantu mengangguk, "Orang jenius dari wilayah asing telah memasuki klan Moko, dan untuk saat ini, target mereka adalah anak itu." Tuan Bai berkata dengan lembut, "Orang-orang wilayah asing tidak mengikuti aturan, kamu harus berhati-hati selama waktu ini, jangan sampai mereka melakukan sesuatu karena panik." Si hantu mengangguk dan mundur dengan tenang. Setelah si hantu pergi, Tuan Bai ragu-ragu, lalu berbalik dan menghilang tidak jauh. Di pegunungan, Mileye, yang sedang berlatih ilmu pedang, tiba-tiba berbalik, dan tidak jauh darinya, Tuan Bai berdiri dengan tenang. Mileye buru-buru membungkuk sedikit, "Salam Tuan Bai." Dia tetap menghormati orang di depannya, karena jika bukan karena pihak lain, dia mungkin sudah mati di tangan para master itu. Tuan Bai mengangguk kecil, "Aku menyadari sesuatu, apakah kamu alam kehampaan?" Mileye mengangguk. Tuan Bai berbisik, "Tingkat alammu yang sebenarnya bukan alam kehampaan, apakah kamu berlatih mundur?" Mileye berkata, "Ya." Tuan Bai bertanya, "Mengapa?" Mileye berkata, "Karena ternyata aku tidak begitu mengerti setiap tingkatan alam." Tuan Bai menatap Mileye dalam-dalam, "Apakah ini yang dikatakan seseorang kepadamu, atau apakah kamu menemukannya sendiri?" Mileye berkata, "Aku menemukannya sendiri." Tuan Bai berkata dengan lembut, "Ikutlah denganku." Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan tidak jauh. Mileye ragu-ragu, lalu mengikuti. Dalam perjalanan, Tuan Bai terdiam sejenak, lalu berkata, "Pria berbaju biru yang bertarung denganmu sebelumnya bernama Blaze. Dia adalah tubuh spiritual alami, dia adalah alam suci yang pondasinya mantap sepenuhnya." Mileye memandang Tuan Bai, "Tubuh spiritual alami." Tuan Bai mengangguk, "Sulit untuk membunuhnya. Ingat ketika dia menggunakan pisau." Mileye berkata, "Ingat." Tuan Bai berkata, "Dia mengumpulkan seluruh dunia dan semua makhluk. Ini hanya bisa dilakukan alam keberuntungan, tetapi dia melakukannya dengan mudah." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang ingin Tuan katakan kepadau?" Tuan Bai berbisik, "Kamu sangat hebat, tetapi ada banyak orang lain yang juga sangat hebat, terutama klan Moko. Itu adalah klan yang aku kagumi." Mileye tercengang, kamu mengagumi klan Moko?"
Tuan Bai berhenti, dan Mileye menyadari bahwa mereka telah datang ke sebuah makam. Tuan Bai berkata, terkubur di dalamnya adalah orang klan Moko. Saat dia berbicara, suaranya melunak. Saat itu, aku melawan klan Moko dengan pemimpin istana dan Tuan Gao. Dalam pertempuran itu, kami hampir menghancurkan klan Moko. Tapi, orang di makam di depan kita ini memblokir kami. Dalam pertempuran itu, dia membawa 12 jenderal klan Moko. 12 dari mereka ditambah dia, semua meledakkan diri, satu demi satu. Bersambung.